Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada kesempatan kali ini eh, ada tugas dari perilaku organisasi. Eh, jadi tugasnya itu kita membahas tentang topik eh, perkuliahan selama COVID-19 dan permasalahan permasalahan selama perkuliahan COVID-19 dan gimana cara mengatasinya atau Solusinya. solusinya. Jadi di sini Habib sendiri bersama Vigo eh, jadi lawan bicaranya untuk tanya balik tentang pendapatnya tentang perkuliahannya selama COVID-19. Jadi menurut Vigo sendiri apa sih permasalahan perkuliahan sama COVID-19 yang Vigo rasakan sekarang ini? Ya. Permasalahan perkuliahan pada pandemi COVID-19 ini yang saya rasakan ya, Ded, ya, itu seperti masalah jaringan, Hmm, jaringan. masalah masalah jaringan dan kurang kurang pahamnya atau kurang mengertinya materi yang disampaikan oleh dosen kepada kita sebagai mahasiswa. Pemahaman yang kurang ya, pemahaman yang kurang. Oke. Ya, ya Ketiga, jadi yang ketiga mungkin dua itu yang lebih utamanya deh, karena pada pandemi ini kan kita kuliah online ya, jadi pasti yang utamanya pasti di jaringan oh, kendala jaringan ya. Untuk paket sendiri nggak ada masalah ya. kan, Vigo? Untuk paket sendiri tidak ada masalah kan. Pemerintah juga memberikan paket gratis kepada mahasiswa dan pelajar, Ya, ya, ya. jadi itu Oke. cukup membantu para mahasiswa dan pelajar. Sama juga yang seperti kalau Habib ya, sama juga yang seperti Vigo bilang tadi, kendalanya itu Ya, ada pada jaringan. Jaringan itu masalahnya itu memang paling sering terjadi ya, apalagi kalau dengan merek-merek lain memang kualitasnya beda-beda gitu. Jadi tergantung daerah juga kekuatan sinyalnya ya, gimana. Jadi yang kedua permasalahannya juga sama, pemahaman itu juga ya nggak seefektif kita belajar waktu tatap muka lah. Kemudian yang ketiga itu yang paling sering dijumpai itu miskomunikasi. Di ya, miskomunikasi sering juga miskomunikasi. terjadi ketika apa ya kelas online gitu. Karena karena kembali lagi itu ke jaringan. Soalnya kalau miskomunikasi itu berawal juga dari jaringan. Soalnya kita menggunakan media Zoom kan, Zoom meeting atau Google Meeting. Jadi Ya, media Zoom. Ya, hmm, seperti itulah. Eh, semuanya kembali lagi intinya pada sinyal yang kuat. Jadi solusinya dari Vigo sendiri apa cara menangani masalah tersebut? kalau solusi untuk jaringan ya, dia mungkin kita memakai kartu atau layanan kartu yang terbaik dan terpercaya. Hmm. Karena mungkin layanan kartu yang terbaik bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah jaringan yang tidak bagus atau jelek pada saat kuliah online. Kemudian untuk solusi yang kedua, masalah yang kedua yang tentang pemahaman materi sendiri ya, daerah. Hmm. Mungkin banyak mahasiswa lain kurang paham pada kurang paham atau kurang memahami materi yang disampaikan dosen pada kuliah online ini. Mungkin solusinya mahasiswa atau kita ya tidak gimana lebih lebih rajin untuk belajar sendiri atau rajinlah buat tugas sendiri, mengurangi contekan dari teman lah. Mungkin Kalau itu solusi dari ya Vigo. Kalau dari adik gimana solusinya? kalau untuk jaringan ya sama tadi paling kita menggunakan paket terpercaya terus walaupun biayanya mahal ini Ya, opsinya bebas ya kadang bisa memilih yang mahal kadang bisa yang beli yang murah tergantung budget kita masing-masing tapi dari adik sendiri mengutamakan kualitas sinyal yang bagus itu tentu
harganya sebanding juga dengan kualitasnya gitu. Terus yang kedua untuk pemahaman, kalau nggak ngerti kita dari dosennya, paling nggak kita mencari teman yang pandai menjelaskan kepada kita gitu. Oh, mencari teman yang Ya, jadi untuk ketika kita diberi tugas dari dosen, jadi kita masih paham juga karena teman kita menjelaskan kepada kita kalau misalkan materi yang tadi begini, begitu, begitu. Dan ketiga, kalau cara sebenarnya selama online ini untuk masalah sih menurut adik sih nggak banyak sekali karena justru terasa banyak mudahnya karena kita ngirim tugas nggak sesusah apa ya ketika kita bikin tugas nggak sesusah kita sewaktu itu offline tetap muka. tetap muka ya tugas itu maupun offline atau online sama aja kan kita kan juga ujung-ujungnya juga minta tolong dari teman juga ujung-ujungnya kan kadang kita yang bisa kita kerjakan sendiri kita bikin sendiri ya enggak ya minta tolong dari teman sama juga yang offline hanya saja yang berbedanya ketika kita belajar apa ya pembelajaran dengan materi yang menghitung-hitung atau berdekatan dengan angka lah gitu itu mungkin susah kalau kita lagi online soalnya untuk kita nggak mengerti itu, sedangkan kita offline aja susah kali itu untuk pahamnya, apalagi online gitu kan. Tapi bedanya kalau offline, apalagi online. Ya, tapi kalau offline kita bisa bebas bertanya itu sepuas kita. Tapi kalau online kan enggak, batasannya itu, apalagi kalau Zoom itu, kalau misalkan jaringan kita nggak bagus kan nge-lag tuh. Jadi kita bertanya penyampaian dosen ke kita bertanya kadang nggak jelas gitu kan. Selalu diskomunikasi. Nah, itu makanya diskomunikasi tadi itu sering terjadi karena itu. Ya, itu ya sih yang solusinya tadi itu yang disebutin tadi. Serta memang belajar sendiri itu apa ya? Mencari sendiri atau belajar sendiri itu memang sudah hal yang wajib dilakukan semenjak kita kuliah online nih. Soalnya kan kita nggak bisa ke apa ya? Sebebas tatap muka dulu. Tatap muka dulu kan kita bisa bertanya aja kita ke senior. Mungkin sekarang juga bisa WA kan sekarang sudah ada. Mungkin permasalahannya itu nggak seribet-ribet kita offline. Hanya saja justru yang harus dirasakan untuk online ini banyak sekali keuntungannya, kemudahannya. Di segi sisi waktu kita lebih efektif, efisien. Paling kualitas dari layanan untuk kita online itu aja yang paling perlu diperbaiki. Mungkin itu saja dari adik Vigo. Ada Vigo tambahan lain tak? Mungkin saya akan ingin bertanya kepada Hadid tentang sarana yang dikasih oleh kampus kepada kita pada saat kuliah online ini seperti e-learning. Nah, apakah menurut Hadid e-learning yang disediakan oleh kampus kita sudah baik atau belum? Bagaimana menurut Hadid? Menurut Hadid kualitasnya sudah lumayan lah dari dulu. Mungkin dulu 50%, sekarang sudah mendekati 80%. Sekarang ya mungkin lah 78, 79, mungkin 78% lah. Kalau Vigo gimana? Kalau menurut Vigo ya, e-learning yang disediakan oleh kampus kita mungkin sudah cukup baik, cukup membantu untuk menyediakan kuliah online. Jadi mungkin sekitar 80% lah untuk e-learning kampus kita ini. Oke, berarti cukup oke lah ya e-learning kita ya. Mungkin dibandingkan dengan kampus lain kita sudah lebih baik mungkin kan ya Vigo ya. Sudah lebih baik. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan ya Vigo. Obrolan kita sampai segitu saja karena batasan waktu yang diberikan oleh dosen kita hanya 10 menit. Batasan waktu. Nah, maksimalnya 10 menit. Ya oke, kita maksimalkan hanya sampai 8. Ini cuma sampai 8 menit kita kayaknya. Oke, sekian dari sekian dari kami berdua. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.